gerobaknya nih bos. Iya para warga 02 RW 8 Bumina nama hiji ya tacan di landeut cai ayana ti luhur tina timbunan taneuh matak ngamadorotkeun kieu mah tah geus besok enta bantuanana ka warga Bakom kabeh. Lumpur masuk ke rumah. Lumpur masuk ke rumah ya tuh, beak. Ima jadi lautan di Ima tuh, pengadus. Kumaha ieu tulungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jumpa lagi di channel kita. Aku sempat melaporkan pengaduan ya dari keluhan warga terkait proyek Jalan Kal Utara. Bisa diceritakan kronologis awalnya seperti apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Darmawan, Kepala Desa Lingajaya, Kecamatan Cikutu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan jurnalis Jawa Barat yang telah hadir di desa kami untuk mengkonfirmasi sebuah kejadian yang sangat memilukan bagi warga masyarakat kami. Salah satu barangkali akan kami sampaikan kronologis daripada kejadian tersebut, yaitu pada tanggal 30 Desember itu ada laporan dari warga RT 2 dan RT 03 RW 9 Desa Lingajaya yang menimpa lingkungan dan dampak lingkungan dari pembuangan disposal tersebut. Dilanjutkan pada tanggal 2 Januari 2025 kami pemerintah Desa Lingajaya memfasilitasi warga masyarakat yang tertuang dengan pernyataan di sini. Ada keterangan warga masyarakat juga. Dan waktu itu saudara Om Supriyatna juga hadir. Hanya karena kebetulan saya sendiri tidak hadir dan diwakili oleh rekan kami Ketua BPD saudara Agus Sukmasantana. Dan kami sama-sama namanya Agus ini. Oh iya. Ya, saya Agus Darmawan, beliau Agus Sukmasantana. Difasilitasi dan warga membuat pernyataan. Intinya salah satu saudara Om itu akan bertanggung jawab di sini ada. Bahwa pihak ke satu akan bertanggung jawab atas apapun kegiatan yang berada di proyek pengerjaan tersebut. Ya. Dan ini kata-kata ini harus konsisten dan konsisten, kan? Sehingga pada saat berikutnya, beberapa saat berikutnya itu ada penimbunan tanah dari penggalian yang mengarah desa Tinangki. Ya. Karena sebetulnya alur itu tidak ada ke Tinangki. Akhir daripada jalan lingkar utara itu yaitu dari Dusun Karamat sampai dengan Desa Lingajaya, Pasir Ringkik. Dan di sana itu boleh kita sampaikan saja. Itu Terhasil 1 namanya. Terhasil 1 di ujung itu pemilik tanahnya Saudara Janwarsa. Beliau itu tidak setuju dengan harga yang sudah ditetapkan oleh tim Aprisan waktu itu, sehingga ada penolakan lah begitu. Terhasil 1 itu batal karena pemilik tanah tidak menyetujui dengan harga yang tidak ditetapkan oleh tim Aprisan. Sehingga kami diminta sama Dinas Perkintan untuk sama Bapeda juga untuk bisa bergeser lah ke sampingnya yang tidak terlalu jauh. Akhirnya kami negosiasi pendekatan dengan pemilik tanah. Dan alhamdulillah pemilik tanah menyetujui. Dan kami rapatlah di kabupaten di ruang sekda waktu itu, hadir Ibu Sekda, hadir Kepala Dinas PU, hadir Kepala Bapeda dan hadir semua stakeholder pemangku kebijakan untuk pembuatan jalan tersebut. Dan disepakatilah kita buatkan berita acara kesepakatan, yaitu bahwa jalur terase itu dari terase 1 berpindah ke terase 2. Itu ada berita acaranya. Akang-akang jurnalis juga bisa lah, PB Sekda melihat itu. Bapeda juga lihat mana itu berita acara itu. Kita bukan bohong. Kita menandatangani kok. Dan itu secara itu sudah dianggap sah.
Iya. gitu kan? Tiba-tiba dalam hitungan hari itu berpindahlah terasi menjadi ke terasi 3. Sebenarnya di akhir ujung jalan Lingkar Utara itu tidak ada dilibatkan desa Cilangsi, tapi tiba-tiba jadi bergeserlah ke terasi 3. Awalnya desa Cilangsi Ya. itu tidak dilibatkan. Dan menurut dan pakar daripada pembuatan jalan yaitu Profesor Dr. Paulus, itu kalau di terasi 3 itu tidak layak dan tidak aman. Tapi ini kita tanda tanya ya, siapa berbuat apa kita nggak tahu. Tiba-tiba berpindahlah ke terasi 3 dan dibuatkanlah. Ya. Sehingga itu galiannya itu mencapai kurang lebih 40 meter. Ya. Dibuangnya kemana? Harusnya tanah disposal itu, tanah buangan itu kan PT HK Putra itu selaku pemenang tender itu sudah menyediakan tempat, yaitu 4,2 hektar di tanah kas desa di situ dan juga di tanah BBWS. Tapi kenapa? Nah ini kan kenapa? Tanah itu dibuang di tanah yang diklaim bahwa itu adalah tanah miliknya saudara Om Supriyatna. Dan ada tanah-tanah yang sudah dibebaskan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang yang awalnya memang tanah itu milik saudara Om Supriyatna. Dengan rencana-rencana dia muluk lah, akan bikin pacal kuda lah, akan bikin SMA lah, apalah gitulah. Dari saudara Om itu, dengan tidak melihat dampak bahwa di bawahnya dengan kemiringan kurang lebih 45 derajat itu dihuni oleh warga masyarakat 2 RT yang berjumlah 400 lebih lah warga masyarakat, dan kakaknya juga hampir di 235, 156 rumah. Warga kan? Kebanyakan warga yang terdampak. Warga itu yang menghuni di sana itu 80% warga orang terkena dampak daripada bendungan Jati Gede. Ngeri kan? Sangat ngeri lah. Itu kan sudah diusir daripada bendungan Jati Gede. Sekarang itu juga ada proyek nasional juga kan bendungan Jati Gede. Sekarang juga kan Jalan Lingkar Utara itu kan proyek nasional juga PSN kan? Iya. Tapi PSN ini jangan sampai menjadikan madorot buat masyarakat. Kami sebagai penerima manfaat kita menerima manfaat yang enak lah gitu kan. Tiba-tiba ada riak karena hujan deras. Tadi kan sudah saya sampaikan dalam kronologis dan pernyataannya juga ada di sini, dan saudara Om itu bertanggung jawab. Itu sudah terjadi banjir kecil. Sudah terjadi. Berjanji akan bertanggung jawab. Belum ada realisasi kan? Iya, ini kan tanggal berapa? Dari surat pernyataannya itu. Di tanggal 2 Januari 2025. Ya. Nah dari sana karena tidak tanggung jawab, masyarakat semakin resah. Ketinggian itu awalnya 7 meter. Lama-lama dibuang ke situ terus sampai Cibodas jadi tinggi, hampir 40 meter. 40 meter ketinggian galiannya. Di bawahnya itu dihuni oleh masyarakat 2 RT. Yang tadi kan di latar belakangnya kan orang-orang OTD, orang-orang terkena dampak. Geus sangsara pindah ti lemburna, ayeuna pindah ka lembur Bakom desa Linggaja di sangsara deui tah. Ku pagawean hiji jelema anu ngaranna si Om Supriyatna. Nya tempo nya. Sedangkan buangan disposal punten-puntennya akang jurnalis harus tahu punten ya. Juga ini makanya saya kenapa istilahnya saya menguasakan dengan pengacara kan, karena ini bukan masalah kecil. Ya. Bukan masalah kecil, ini masalah sangat krusial. Ya. Untuk buangan disposal, pertama itu harus ditempuh. Ya, izin-izinnya ada UKL, ada UPL, ya, ada amdalnya. Ini boro-boro, ngomong ke masyarakat juga tidak. Ya. Jadi izin masyarakat. Ngomong ke RT RW juga tidak. Kakak kami, oke kakak pelajaran dan itu kasih goblok kan? Iya. Benar, amok abdi mah, abdi ngambilan masyarakat kami Allah. Ya, dia sudah membuat pitah dengan kami, pemerintah desa, juga dengan BPD, membuat balikan fakta. Dia sudah membuat ujaran kebencian, sehingga kamilah membuat laporan kepada bupati. Kami buat secara resmi. Laporan secara resmi. Resmi ada ini. Ya, kami buat laporan kepada bupati itu, yaitu sekitar bulan Februari ya, Pak. bulan Februari tanggal 21. Iya, Ya. 2020. Namun ada tanggapan dari pemerintah kabupaten? Alhamdulillah saya kan. Sampai sekarang belum ada. Ya setelah terjadi bencana baru ada. Praurun tanpa bupati ke 3 kali hadir. Ya. Masjid Jabar hadir.
Ya. Pak Wakil Bupati hadir, gue sadar juga hadir, terjadi. Ya. Tapi kan bukan terjadi di dalam kumpul masyarakat itu betul. Ya. Butuh masyarakat ingin ada ketenangan, ya. Ingin ada kenyamanan dalam hidup itu. Ya. Lain istilahnya alamun model hujan gede. Kan masa sengararung sih masyarakat. Yang tanah-tanah dari atas yang 40 meter galian itu kan pasti ke bawah otomatis kan? Pasti ke bawah di mana-mana oke, rek cair rek tanah oke tiluhur ke handap. Ya. Menurut hasil evakuasi kita juga ada beberapa warga yang memang mengungsi, Ya. yang terdampak kan? Iya. Nah, kami bikin laporan. Laporan itu ditembuskan. Iya. Ya. Ke Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Seberang. Ya. Yang selaku wakil rakyat. Saya tembuskan juga kepada Kapolres. Polres. Saya tembuskan juga kepada BPBD. Saya tembuskan juga kepada Kodim. Saya tembuskan juga kepada Kasatpol PP. Tembus pokoknya mah. Kan impor kopinya maka BG ditembuskan. Iya. Ya, nah, tidak ada yang peduli. Sibuk beren. Bukannya sibuk beren gitu. Meren. Meren kan. Nah, bukti mah tidak ada. Kita lihat nanti Ya. Pak. Nah, ya, tanggal 23 Maret. Maret ya. 23 Maret itu masyarakat itu berbondong-bondong. Karena tadinya keresahan, kekhawatiran, ketakutan. Pasti. Berbondong-bondong lah. Ya. Nah, saya menerima laporan dari PPD, dari Pak Ketua PPD ini. Pak katanya mau ada unjuk rasa masyarakat. Kami kan berkoordinasi dengan Babinsa desa, dengan Babin Kamtibas desa selaku mitra kami kan, juga kepada Forkopimda, kepada Pak Camat juga kami Baipor, kepada Pak Ramil juga pada Pak Kapolsek. Nah, beliau Pak Kapolsek itu sudah datang duluan. Pak ya kumaha cenah padahal masyarakat pada demonstrasi, pada unjuk rasa, jadi itu arahnya. Karena mungkin melihat pimpinannya belum datang. Ya, saya datang dengan Ketua BPD sana. Begitu lihat kami mungkin masyarakat itu ludeng ya. Sabab pula guys aja. Nih, BPD lagi saya berang ke masyarakat. Saya kan baik-baik salaman sama si Om itu. Oh ada. Ada Om ya. Udah mau mencak-mencak lah apalah. Itu kan 4 hari lagi menjelang Lebaran Idul Fitri. Hari raya kan. Ya, saya juga lagi puasa itu. Iya. Dan alhamdulillah Tukar pancing kan amak sawitik beren. Sebenarnya Wajar lah sebagai manusia gitu kan. Nah, itu spontanitas warga karena ketakutan, kekhawatiran. Gitu kan. Tidak ada rekayasa lah. Masyarakat bersaksi 2 RT. Siap itu. Ya. Kalau saya merekayasa, demi Allah saya tidak memprovokasi. Dan saya dituduh sebagai provokator. Ya, mencak-mencak dia. Bahasa binatang keluar semua. Ya. Bahasa binatang keluar semua. Ini yang membuat ya tadi saya kan ujaran kebencian dia. Kan? Makanya langkah hukum tersebut. Oh iya, nanti langkah-langkah hukum dia tempuh. Iya. Tembus. Ya karena melihat daripada sisi kegiatan ini, satu ada sisi kelemahan. Ya, dari pola perencanaan. Ayo ngaran-ngaran PSN mah tuh, ya perencanaan lagi kudu bener, konsulannya kudu bener, kan? Analisa dampak lingkungan. Iya tuh. Iya. Terus pengawasannya kayak kudu bener. Ada kan amburadul lah tuh. Kami nyebut amburadul lagi. Si Agus lah. Ya, waniun. Ya, bener mah. Nah, di mana iya duit anu sakitu teh dipakai sehingga terjadilah sarut marut eta itu lah. Jadi sumbeuri nganuhunkeun mangga siarkeun saja barat. Ya, mangga pakai DM lomok gitu nya sok hadir di antosan sakitu keluarga. Rupina sistem kuring sakitu dari kami atas nama pemerintah Desa Linggajaya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan kami akan menempuh jalur hukum selanjutnya dan kami sudah menguasakan penuh kepada pengacara kami. Perkenalkan, nama saya Agus Pasantana, ya, suka dipanggil Agus Ucok. Ya. Di malam Sabtu ini kita ada konferensi pers yang mana terkait dengan musibah yang dibikin. Jelas kami selaku lembaga ya, bukan atas nama pribadi, tapi atas nama lembaga permusyawaratan desa, kami sangat antusias sekali keterpihakan kepada masyarakat. Ya. Yang mana di sini yang menjadi satu perhatian kami itu was-was ya, yang apa disampaikan oleh Pak Kades memang betul Pak. Sambut rautnya proyek Jalan Lingkar Utara itu. Jadi ini terlalu banyak permainan-permainan yang tidak jelas, bahwa anggaran yang segitu besar itu adalah anggaran dari masyarakat. Kami selaku pemanfaat
apalagi kaitan saya di lembaga mempunyai hak sebagai pengawasan maupun monitoring tentang penyelenggaraan pembangunan proyek tersebut yang menggunakan anggaran yang cukup besar sampai 71 miliar sekian. Itu APBN, sumber Ya, anggaran APBN itu. Nah, ini yang menjadi was-was bagi kami ya. Ini perlu diperhatikan psikis masyarakat, Pak. Tuh. Karena ini belum ada tindakan apa-apa ya terkait dengan buangan disposal, seolah-olah wilayah kami ini dijadikan tempat sampah. Kenapa saya bicara tempat sampah? Yaitulah kalau ditempuh proses izin AMDAL maupun izin Lanwin ya, kami juga mengikuti karena itu mengikuti aturan pemerintah. Kita tidak melawan pemerintah, Pak, tidak melawan arus, tapi mereka ini banyak oknum tersebut melawan aturan pemerintah. Ada siapa di belakang mereka ini, si Om itu gitu. Di belakangnya, kok dia terlalu berani. Sampai kemarin saya masih terngiang waktu ada sosialisasi dan konsolidasi di ruang wakil bupati. Dia mengatakan rapat ini saya yang mengadakan, memohon kepada bupati. Anda ini sebagai apa kapasitasnya? Kok bisa mengatur tatanan pemerintahan kabupaten? Nah, sampai saya dikatakan BPD-nya bodoh karena saya tidak ikut ke pihak dia. Loh, saya juga punya etika, punya aturan, ya, punya istilahnya prinsip. Tidak sembarangan mana yang benar dan yang mana yang salah. Saya tidak mau terjerumus ke jurang kehancuran untuk masyarakat. Umumnya ini untuk masyarakat di situ. Dan pada khususnya warga masyarakat Desa Linggajaya, yang mana itu semacam malam ini juga hujan yang cukup besar. Saya was-was, Pak. Kenapa saya sampai terlambat, Pak Kades ya? Tetap saya monitor keluarga. Tolong antisipasi, selamatkan jiwa dulu. Biarkan harta benda yang penting, surat-surat berharga, dengan jiwa amankan. Makanya izin Pak Hendrik ya, saya terlambat barusan datang sini karena hujan cukup deras. Pak, aslinya gitu kan, minta perhatian khususnya untuk Pak Gubernur Jawa Barat ya, Bapak Aing, istilah ayeuna mah KBH-nya rebut teh, Kakang Dedi, silahkan turun cross check ke lapangan yang sebenarnya pembangunan proyek PSN ini Jalan Lingkar Utara Karamat Pasiringgi yang menggunakan anggaran APBN 71 miliar lebih. Nah, ini sabut-rabutnya, Pak. Terlalu banyak permainan-permainan yang tidak jelas. Ya, walau kami tidak menuding ya, itu ada kaitan siapa-siapa, tapi di sini hasil kasat mata saya itu banyak hal-hal yang perlu kita awasi bersama. Ada dugaan kuat ya. Nah, itu dugaan ya. Karena ini menyangkut lahan yang tadi disampaikan oleh Pak Kades, ada 7 bidang milik saudara Om itu sudah dibebaskan. Tapi ini peruntukannya kok bukan untuk kepentingan Jalan Lingkar Utara. Ternyata dipakai oleh dia sendiri juga. Kaitan dengan pacuan kuda atau bikin sekolah, dan itu bukan program pemerintah, itu usaha pribadi. Nah, itu patut dipertanyakan. Kok ini program ini Pak Bupati sampai berani meng-ACC? Yang jalan atau yang pacuan kuda? Itu yang kami pertanyakan. Satu, status lahan. Status lahan yang sudah dibebaskan itu sebenarnya milik siapa yang sebenarnya? Dua, anggaran dari mana pembebasan tersebut? Ketiga, mungkin ini tentang prosedur perizinan, Pak. Izin AMDAL-nya, izin AMDAL Lalin mohon untuk ditinjau kembali. Apakah itu ada tidak? Karena kami selaku pemerintahan, mungkin Pak Kades sebagai pelayan masyarakat dan kami juga sebagai penampung aspirasi masyarakat Desa Linggajaya tidak pernah ada secuil kertas komitmen tentang izin pembuangan disposal tersebut. Nah, itu perlu diperhatikan. Ini setelah terjadi begini bencana longsor, semua menjadi silituding lah istilah Sunama. Iya cek iya. Kita kadinya kaditu kadir. Nah, akhirnya di sini kami mengkerucutkan siapa yang bertanggung jawab sebenarnya tentang buangan disposal tersebut. Kalau yang langsung terkena dampak ya, ini kan ada dua, Pak. Yang langsung terkena dampak di RT 3 itu adalah 38 kakak. 38 keluarga. Di RT 3, di RT 2 RW 9 itu 15. Jadi keseluruhannya adalah berjumlah 43 ya. 53. Keluarga. Itu yang terkena dampak langsung. Banyak juga. Nah, justru ini yang sangat ngeri itu yang berkaitan
yang tidak terkena dampak, tapi ini sangat riskan yang belum terkena dampak itu. Belum ada sekolahan yang terkena lumpur juga Iya, ada. sekolah, lapang bola, ya. Pesawahan juga ada ya. Iya. Masyarakat dan sawah juga. Tuh, kan tadi saya sampaikan tentang kerugian material itu termasuk imaterial ya. Saya tadi sampaikan adalah psikisnya masyarakat. Iya. Yang tadinya dia itu berangkat kerja akhirnya tidak tenang. Iya, iya. Akibat terjadinya ini takut ada susulan. Terus juga pada saat menjelang malam mau tidur tidak tenang juga. Betul. Makan juga sama demikian. Itulah beban moral mentalnya itu masyarakat itu terkena psikisnya. Kalau sudah ada tindakan pemindahan disposal, insya Allah ini akan aman. Sampai ada tuntutan warga ini, kami kalau seandainya itu tidak dibuang pada orang yang tidak bertanggung jawab, saya minta direlokasi, buatkanlah perumahan yang nyaman, aman, dan tadinya juga aman, nyaman, dan tentram masyarakat. Ya, tetap status kependudukan adalah warga Desa Linggajaya, walaupun kita bikin perumahan ya di area luar desa, tapi itu adalah warga kami. Direlokasi maksudnya. Sekali lagi mungkin untuk penegasan harapan dari Ketua BPD nih. Ya harapan kami itu ingin dikembalikan ke awal aja. Minta ditata kembali lahan karena itu menyangkut ekosistem, Pak. Ya, dengan sekarang lagi gencar-gencarnya Bapak Aing tentang perlindungan lingkungan dan sebagainya, itu alam ini setelah dirusak ini mau bagaimana? Ini Sumedang bukti nyata nih, yang terkena dampak ini betul-betul warga masyarakat. Abdi minta diperhatikan segitulah. Tidak banyak tuntutan apa-apa. Saya tidak ada kepentingan politis ya Pak Kades ya. Dalam hal ini saya membela aspirasi masyarakat, membela warga masyarakat betul-betul. Sampai saya dengan Pak Kades berjanji topati jiwa raga sampai titik darah penghabisan. Saya ingin menyelamatkan masyarakat Linggajaya. Oke, terima kasih. Saya Henry Rifai, kuasa hukum dari Pak Haji Agus sebagai Kepala Desa Linggajaya. Saya sedang melakukan inventarisir data-data kerugian yang terjadi akibat pekerjaan PTHK. Saya sedang mengupayakan membuat pelaporan atas tindakan perbuatan mereka yang lalai dalam pekerjaan ini untuk ke Polda dan gugatan perdata kepada PTHK dan yang PWPRA dan selainnya. Kan sudah ada kesanggupan dari saudara Om selaku pelaksana dari PTHK itu untuk penggantian rugi. Itu belum ada realisasi sampai sekarang. Belum ada realisasi, cuma omong aja. Sementara dia hanya berbicara bertanggung jawab, tapi pada faktanya dia belum berbuat apa-apa kepada masyarakat. Sehingga saya sebagai lawyer terpanggil untuk mendampingi warga untuk memperjuangkan hak mereka. Untuk mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumedang dan melapor kejadian ke Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat. Ya. Jadi dalam waktu dekat segera saya akan bikin laporan ke Polda Jabar atas perbuatan disposal yang dilakukan oleh PTHK yang melanggar aturan, karena pembuangan dan disposal ini harus memiliki UPL dan UKL dan UPTL. Dia tidak punya itu. Dan saya ingin jelas juga Om ini kapasitas sebagai apa? Betul. Di PTHK tersebut. Di PTHK ini sebagai apa? Karena pemenang tender ini adalah PTHK. Ketika saya konfirmasi kepada PTHK, dia tidak ada jawaban, tidak berani. Saya somasi, dia bilang tidak berani terima somasi saya. Dan saya juga jadi bingung, yang menang adalah PTHK, kenapa si Om yang bekerja? Nah, mungkin ada kuasa dari PTHK terhadap itu saya belum tahu, makanya karena tidak ada keterbukaan dari mereka kepada saya sebagai wakil daripada Dusun Bakom Kelurahan Desa Linggajaya, saya melakukan upaya hukum bikin gugatan. Kerugian masyarakat atas kejadian banjir kemarin bukan press major tapi kelalaian daripada PTHK dalam pengerjaan PT Lingkar Utara Jati Gede. Itu ada 2 RT di Dusun Bakom, itu kisaran totality sekitar 1,8 miliar. Kerugian materialnya. Itu materinya masih kita hitung. Untuk recovery-nya belum Karena ya? dampak daripada banjir kemarin itu merusak lahan pertanian masyarakat. Kebun yang tadinya ada tanaman tidak bisa tumbuh lagi karena lumpur ada di situ. Kalau gugatan perdata saya sudah daftarkan kemarin tanggal 24. Tinggal saya selesaikan kewajibannya. Nanti di jadwal sidangnya dikasih tahu oleh Pengadilan Negeri Sumedang. Jadi saya berharap agar pemenang tender ini bertanggung jawab lah. Dia berani berbuat, dia harus berani bertanggung jawab. Dia berani gali, dia berani rapihan jalan itu. Untuk kejadian ini
kami sudah melaporkan bukan saja kepada bupati, Iya. tapi manakala terjadi banjir bandang dan air dan lumpur, kami melaporkan juga ke Gubernur Jawa Barat dengan tembusan. Ada bukti-buktinya yaitu ke Polda Jabar, Iya. ke Pangdam 3 Siliwangi, juga ke DPRD Provinsi Jawa Barat. Tuh. Setelah kejadian ada beberapa pejabat stakeholder yang hadir menengok pada kami, ada perhatian. Turun langsung ke lokasi. Iya. Langsung ada Polda Jabar, ada Pak Bupati sampai 3 kali bersama jajarannya dari BPBD segala macam. Tapi bukan seperti itu yang kami inginkan. Jadi ada tindak lanjut sehingga karena keinginan warga belum istilahnya terpenuhi antara lain untuk membuang disposal itu, gitu kan? Sehingga warga meminta kepada kami pemerintah desa Linggaja untuk mengadakan audiensi dengan wakil rakyatnya, dan kami berkirim surat lah ke DPRD Kabupaten Sumedang, dan alhamdulillah DPRD menanggapi. Kami hadir kurang lebih di 50 orang itu ya, karena dan DPRD berjanji dan rekomendasinya juga ada akan memanggil para pihak. Salah satunya yaitu PTHK selaku pemenang tender, juga pelaku yang membuang disposal Saudara O Supriyatna juga, dan kami selaku pimpinan pemerintah desa BPD juga warga masyarakat. Tetap masyarakat itu tadi seperti apa yang disampaikan oleh Ketua BPD dikembalikan kepada asal semula. Kerugian warga masyarakat itu sudah sangat, Pak. Di samping materi seperti perkebunan juga sudah tidak bisa ditanami, pesawahan juga sama. Yang tadinya istilahnya ada mengandalkan dari hasil panen, sekarang tidak bisa panen. Itu sudah bukan berlangsung beberapa saat, tapi sudah lama, Pak. Ya, cuma puncaknya kemarin begitu. Dan ini juga masih belum ada solusi karena saat wakil bupati memediasi kami itu membuat satgas, Satuan Tugas Penanganan Bencana. Ketuanya itu Kasatpol PP. Ya. Dan kami mengadakan survei langsung bersama beliau-beliau ini ke lapangan begitu. Nah, di saat mau istilahnya apa namanya begitu hasil survei, kan ada istilahnya bagaimana hasil daripada survei itu, justru PTHK itu tidak hadir. Dan Saudara Om juga tidak hadir. Akhirnya Kasatpol PP dengan mengalah barangkali datanglah kepada Saudara Om Supriyatna itu. Dan Saudara Om itu rekamannya juga ada dengan Kasatpol PP itu. Dan urusan tanah mah dipicena engke usum halodo. Kayak usum halodo gitu suara teh. Berarti kita berpikir naon. Tidak konstruktif kan. Jadi tetap tuntutan warga kami itu juga atas apa yang sudah jadi komitmen daripada Pak Jabar, Pak Bupati, juga yang lainnya, disposal itu harus dibuang. Kalau secara hukumnya itu sudah ada pelanggaran, Pak, di sana sudah ada pidana, Pak. Ya, makanya kami mendesak kepada kuasa hukum untuk segera melaporkan kepada Polda Jabar, kepada Kejati Jabar, karena ini nilai perasanya di atas 1 miliar. Bila perlu sampai KPK pun, bila perlu sampai Baris Krim pun, bila perlu juga sampai Kejagung pun. Jadi ini tolong untuk menjadi atensi. Ya, jadi atensi lah. Tadi kata yang disampaikan oleh pengacara kami, bahwa pembangunan ini kan harus manfaatnya harus terasa oleh masyarakat, bukan untuk menyengsarakan masyarakat. Itu barangkali tambahannya, Kang. Terima kasih. Mudah-mudahan tadi saya akan selaku pimpinan Jawa Barat, Bapak Gubernur juga perhatian pada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kami sudah selesai mengkonfirmasi terkait semrawutnya proyek PSN Tikar Utara Jati Gede. Mungkin akan kami tanyakan juga bagaimana situasi kondisi di lokasi. Ada tayangan setelah ini. Iya para warga 02 RW 8 Bumina nama hiji ya tak candu dilanda cai ayana tiluhur tina timbunan tanah matak ngamadorotkeun kieu mah tah geus besok minta bantuanana ka warga Bakom kabeh
Dorotkeun ya. Lumpur masuk ke rumah. Lumpur masuk ke rumah ya tuh, beak. Ima jadi lautan di Ima tuh, Pak Kadus. Kumaha ieu tulungan. Kadia. Wow, dampaknya nih, Bos.